سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بنبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الدنيا والهدي الغني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تجمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Seperti biasa sebelum kita mulai bersama kita membaca niat ta'allum wa ta'lim di Allah Ta'ala saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nawabihi aslafuna as-salihun nawaina ma ahata bihi ilmullah min husni niyyat. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersama lagi kita dalam kajian Sabtu siang daurah kita Ar-Risalah Al-Jami'ah. Di sini yang terakhir menggantikan Habib Bahir bin Yahya karena beliau dalam keadaan sakit. Kita doakan insyaallah semoga Habib Bahir diberikan kesehatan, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya sehingga bisa bersama kita kembali di minggu yang akan datang insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Pembahasan terakhir yang dibahas oleh Habib Bahir masih membahas tentang sunnah-sunnahnya salat. Di sini dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membahas furudus salat ataupun arkanus salat. Kemudian dalam bab ini pula beliau menuliskan suatu nas beliau berkata wa yanbaghi an ya'tiya bis-sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Sini beliau bilang wa yanbaghi, dan selayaknya al-i'tina, memperhatikan, perhatian gitu. Apa namanya? An ya'tiya mendatangkan. Bis-sunani mengerjakan apa? As-sunan, sunnah. Jami'iha semuanya kalau bisa. Kata beliau. Kalau sholat jangan cuma kerjain yang fardu kalau juga kalau bisa kerjain sunnah. Sebagian juga kalau bisa semuanya. Kata beliau. Jami'iha semuanya. Oh, berapa itu? Wahiyat katsiratun jiddan. Wahiyat, dan dia itu ini sunnah katsiratun, banyak, jiddan sekali. Banyak sekali sunnah yang ada di dalam sholat. Di sini para ulama membagi ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada juga sunnah setelah sholat. Wahakala ya ikhwan. Dan memang perihal sunnah itu perihal yang sangatlah agung. Wahakala. Wala yazal al-'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dengan sunnah inilah Allah Ta'ala akan memberikan cintanya kepada hamba itu. Wahakala. Adapun fardu ini perkara yang pasti yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap muslim, fardu. Tapi kalau mau mendapatkan cinta Allah harus dengan sunnah. Hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya, kata Allah Ta'ala. Kalau seandainya Allah Ta'ala sudah mencintainya, ya gampang. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya, kata Allah. Aku menjadi penglihatannya. Aku akan senantiasa bersamanya di tangannya, bersamanya di kakinya. Dalam hadis yang ma'ruf dari Bukhari Muslim. Artinya Allah Ta'ala akan menaunginya dan melindunginya, dan Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaannya kepada hamba itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah cinta kepada hamba itu. Bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Satu cara, cuma dengan sunnah. Tidak bisa dengan cara lain. Dengan senantiasa kita mengerjakan menjalankan sunnah.
beliau bilang sunnah-sunnahnya sholat itu banyak sekali dan memang banyak sekali. Itu pernah kita ceritakan pada saya di sini. Kan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah tuh ada seorang ulama di Hadramaut namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Pengarang kita tapi Sulamun Taufiq biasa banyak tuh dibaca di majelis Indonesia atau di pondok-pondok pesantren. Sulamun Taufiq beliau ini kan kita Sulamun Taufiq. Juga beliau lah yang punya qasidah ya Amar Rahimin Tarin Alal Muslimin itu yang qasidahnya. Seorang ulama yang alim. Beliau ini bersama kakaknya namanya Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Ada beradik kakak namanya Tahir, yang lain namanya Abdullah. Berdua ini tinggal di kota namanya kota Masilin. Kota Masilin lumayan agak jauh dari Tarif. Kalau pakai pakai mobil adalah mungkin 20 menit gitu atau setengah jam. 20 menit lah antara Tarif dan kota Masilin. Kalau pakai mobil ya, nggak macet nggak ada macet di sana. Bayangin berapa kilo kan biasanya kalau 20 menit but berapa kilo biasanya ke Bogor 20 menit. Nah kemana ya kalau jalannya kosong ya dari sini kemana gitu 20 menit. Tapi kalau kosong plong jalannya tuh nggak ada mobil sama sekali nggak boleh artinya. Ya begitulah dari kemana ke Masil. Beliau ini pernah sama kakaknya Habib Tahir mau ziarah ke kota Tarif. Teman dahulu nggak di mobil, jadi jalan kaki juga naik bukan kuda, naik keledai, naik himar. Kalau himar kan keledai kan jalannya lambat ya, pelan-pelan jalannya, gitu. Sambil jalan itu dari kota Masil menuju kota Tarif, berdua ini mereka merojaah, mengulangi kajian ilmu mereka. Gimana? Kita bahas apa sekarang? Yuk kita bahas ini yuk, kita bahas sunnah sholat. Kita bahas sunnah sholat dalam perjalanan itu dah. Ane sebutin. Kalau ini lupa ente ingetin aneh. Besok ente sebutin. Kalau ente lupa aneh ingetin. Terus begitu. Mulailah dari kota Masilin. Startnya dari kota Masilin. Mulai jalan. Ayo sebutin deh ente apa? Apa yang sunnah sholat? Gini. Terus mulai itu ya. Perjalanan mereka merojaah kalau bahasa Arabnya. Merojaah sampai ke kota Tarif. Ketika beliau sampai di kota Tarif, jadi sepanjang jalan itu nggak tahu berapa kilo itu, lumayan jauh ya. Itu beliau pas nyampe di kota Tarif, finish di kota Tarif gitu, beliau baru sampai sunnah sholat di ruku. Jadi selama perjalanan itu hanya membahas sunnah sholat sebelum sholat dan pertengahan sholat, ketika berdiri dan sampai ruku. Setelah rukuknya tidak sujud belum nyampe ke situ. Gitu sih. Coba bayangin kalau jalan kaki bisa berapa jam coba kira-kira. Dalam sekian jam itu mereka merojaah masalah sunnah-sunnahnya sholat, saling ingat-ingati. Saking banyaknya sunnah-sunnah sholat, itu pas mereka nyampe Tarif baru nyampe sunnah-sunnah sholat yang ada di ruku. Belum lagi yang tidak, belum lagi yang disujud, belum lagi yang ditashahud, belum lagi yang jadi masya Allah banyak sekali, ya enggak? Sunnah-sunnah sholat. Coba kalau kita ini coba 5 jam kita yuk kita 5 jam apa saling ingatin masalah sunnah sholat. Ya baru seperempat jam udah kelar kan gitu ya. Banyak kita yang enggak. Ini mereka berjam-jam belum nyampe sunnah, baru sampai sunnah yang di ruku gitu ya. Juga sempat masalah sunnah sholat ini dijadikan sayembara di zaman Nabi Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus ketika beliau ke Mesir pindah ke Kairo ke Al-Qahirah. Ketika itu meninggal guru Syekh Al-Azhar, Grand Azhar meninggal. Siapa yang jadi penggantinya? Banyak ulama pada zaman itu, ulama yang masya Allah. Akhirnya dijadikan sayembara yang akan menggantikan Grand Azhar ini, gurunya Azhar, Syekh Al-Azhar siapa? Dia orang yang paling banyak bisa, dia orang yang bisa menghitung sunnah-sunnah sholat yang paling banyak. Ayo, siapa ya? Berdiri ulama fulan hitung sunnah-sunnah sholat sekian ratus. Ulama kedua melebihin sekian ribu. Ulama yang ketiga 10.000 terus gitu. Akhirnya ada seorang ulama yang itu paling banyak, dia dijadikan Syekhul Azhar. Begitu juga. Jadi rektor kalau bahasa kita, rektornya Azhar, bukan university, bukan al-jami'. Yang dahulu mereka belajarnya di masjid dengan halaqah. Di jami', di masjid Jami' Al-Azhar. Ketuanya itu menjadi guru karena berkat dia bisa menghitung sunnah sholat yang paling
yang paling banyak begitu ya. Jadi masalah pokoknya masalah sunnah sholat ini banyak sekali dan nggak terhitung. Yang dia bilang kathiratul jiddan, banyak sekali. Wah kata ya. Baik, kita akan masuk di sini pembahasannya. Apa namanya itu kemarin selesai masalah adzan dan qomat ya. Selesai sunnah-sunnah sebelum sholat, masalah adzan gimana, masalah qomat gimana. Kalau bisa kita ini jangan sampai seperti dulu kita nggak pernah adzan ya, Bang. Adzan lah walau sekali dalam hidup. Karena orang yang adzan itu fadilahnya besar di hari kiamat nanti. Bahkan sebagian fuqaha mereka bilang kayak gini, orang yang azan itu lebih afdal daripada yang imam. Gitu deh. Yang azan lebih afdal daripada yang jadi imam. Dibantah sebagian fuqaha itu. Kok bisa? Padahal Nabi SAW senantiasa jadi imam. Pernah kan Nabi azan? Enggak pernah. Ya, menyuruh Sayyidina Bilal azan iya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud iya, Sayyidina Abdullah bin Abi bin Maktum iya, tapi Nabi adzan enggak pernah. Tapi kok bisa? Muadzin itu lebih afdal daripada imam. Dijawab, iya, kalau seandainya Nabi adzan terhayya 'ala shalah ya, hayya 'ala shalah. Kalau begitu bakal wajib atas setiap muslim untuk berbondong-bondong ke sholat, walaupun siapa itu, kakek-kakek, nenek-nenek, orang yang udur, untuk memenuhi panggilan Rasulullah. Soalnya Rasulullah yang adzan ini, oleh karena itu Rasulullah nggak mau adzan. Dia yang udur tetap udur di mana di rumahnya. Disuruh siapa saya tidak bilang adzan. Tapi tetap yang namanya orang adzan itu lebih afdal daripada yang menjadi imam. Maka ada ya. Dan harapannya lebih besar di hari kiamat nanti dibilang al-mu'adzinun atwal a'naqan yaumil qiyamah. Juga jangan lupa sunnah-sunnah ketika kita mendengarkan adzan yang enggak jauh adzan gimana. Ada beberapa yang ma'ruf yang kita jawab adzan dengan seperti yang muadzin lantunkan, kecuali hayya 'alal shalah kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Oh iya, di sini ada beberapa masalah yang mungkin antum sering lihat di beberapa guru-guru kita, di beberapa kiai atau di beberapa habaib. Mereka ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka ngapain tuh? Kan cium al-bantam, cium ibham, cium ibu jari itu, cium habis itu diituin ke mata. Ini ada hadisnya, walaupun hadisnya itu dhaif dibilangkan. Barang siapa yang mulazim muwadhib, barang siapa yang senantiasa melakukan itu, niscaya dia akan selamat dari penyakit ar-ramad. Ramad itu penyakit mata. Dan ini mujarrab ya, walaupun memang dari segi hadisnya dhaif. Walaupun sebagian ulama, sebagian muhaddits seperti muhaddits India Ridha Khan, beliau berusaha untuk mentahsinkan hadis itu, tapi tetap itu memang hadis dhaif. Tapi mujarrab luar biasa. Orang yang kalau seandainya istiqomah ketika dia mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibuat itu, hatta dia melihat mata orang yang sakit mata, dia nggak pakai mata. Itu kan biasanya kan kalau sakit mata kan kalau dilihat kita nular tuh kan katanya gitu, ya kan? Kalau dia gampang, memang selamat. Itu mujarrab memang, nggak bakal sakit mata. Tapi dengan syarat apa? Muwadhalah, mulazamah, istiqomah. Wahai ketika dia mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga di antaranya ya kawan, ini berjalan di bahasa. Pas asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha, ada juga hadisnya walaupun dhaif juga begini. Kita mengusap kepala kita. Dan kita membaca raditu billahi rabban wa fil islami dinan Muhammadin nabiyyu wa rasulullah, yang mengusap kepala. Warada bil hadis, barang siapa yang melakukan itu, maka Allah Taala mengampunkan dosanya sebanyak rambut yang ada di mukanya. Berapa rambut di mukanya? Apalagi kalau banyak jenggot, masya Allah. Banyak diampunin dosanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Raditu billahi rabban Islamiyya. Usap muka. Nah begitu ya kan? Itu banyak. Kalau di antara juga yang Habib Bagir sebutkan minggu kemarin tuh, kita sebelum sholat sambil nunggu sholat kita baca bantu subhanallah, ya kan? Berapa kali? 10. Habis itu la ilaha illallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar juga 10, habis itu istighfar juga 10. Dari mana itu? Amal sholat. Dia masalah sholat juga ada hadisnya. Karena yang dulu ada Imam Nawawi nyebutin di kitab Al-Adhkar Nawawiyah, menyebutkan hadis itu. Di akhir hadis itu barang siapa yang melakukan itu ya kawan, di akhir istighfarnya maka Allah Taala akan berkata kepadanya is'al tuja, minta kepada Tuhan, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Nah makanya ketika kita bilang astagfirullah, astagfirullahaladzim li wal jami'il muslimin, itu doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang doa bainal adzan wal iqamah mustajabul fardhu, ada
warna hadis, doa antara adzan dan qomat itu biasanya mustajab. Maka berdoalah kata Nabi SAW. Nah, apalagi kalau pakai gitu tuh subhanallah 10, la ilaha illallah 10, alhamdulillah Allahu akbar, juga istighfar 10, di akhir itu mustajab doa langsung. Makanya seperti baru baca ayat kursi. Ya itu ya, banyak sunnah-sunnah apa namanya sebelum sholat. Juga jangan lupa siwak, kemarin yang dibahas oleh Habib Bahir ya. Sebenarnya siwak bisa jadi fardu atas kita. Wahada warna hadis. Laula an asyuka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Kalau bukan karena menyusahkan umatku kata Rasulullah SAW. Karena siwak ini enggak di setiap tempat adanya. Kalau bukan karena menyusahkan umatku, niscaya aku akan wajibkan atas mereka gunakan siwak untuk tiap sholat. Nabi SAW. Oke. Jangan lupa pakai siwak. Ada yang punya siwak enggak? Ada yang punya siwak? Jangan lupa siwak. Siwak ini senjata mukmin katanya. Orang mukmin enggak punya siwak, enggak punya senjata. Penting sekali siwak. Pernah kita belajar sama Habib Umar yang bahas masalah ini masalah sunnah sholat, juga sama bahas sunnah wudu. Ditanya mana siwak ente? Ada satu orang yang lupa siwak. Dia punya siwak, tapi lupa di kamar. Gara-gara satu orang itu batal pelajaran, nggak jadi darus besok aja darusnya. Gimana mau belajar nggak diamalin, marah Habib Umar. Padahal cuma satu orang yang bukan nggak bawa, lupa siwaknya di kamar padahal. Ini penting ya Pak. Muhim jiddan as-siwak. Dan juga untuk apa namanya pakai siwak gimana caranya mungkin sudah dijelaskan sama tadi. Gimana cara megangnya, gimana pakai itunya. Tadi mulai ke kanan ke kiri. Ala kulli hal itu sunnah-sunnah yang disunnahkan sebelum sholat. Kita akan bahas di sini sunnah-sunnah ketika sholat. Dan ini banyak sekali ya Pak. Kita mungkin akan ringkas, tidak bahas semuanya, tapi kita bahas poin-poin yang utamanya. Yang pertama, masalah mengangkat tangan. Mengangkat Allahu Akbar, angkat tangan. Nah, ini sunnah. Nah, di manakah sunnahnya? Di 4 tempat. Mengangkat tangan itu kayak gini. Sunnahnya di 4 tempat. Pertama, ketika takbiratul ihram. Yang pertama itu Allah. Ketika takbiratul ihram, yang satu. Kedua, ketika mau rukuk. Nah, jangan lupa juga angkat tangan juga ketika mau rukuk. Ketiga, ketika mau i'tidal, bisa rukuk, berdiri i'tidal juga sunnah angkat tangan. Ini jelas ya. Tiga. Yang keempat, kapan? Ketika berdiri dari tasyahud awal, pas mau ke rakaat ketiga. Itu. Nah, inilah 4 tempat yang disunahkan kita angkat tangan. Pertama, pas mau mulai sholat takbiratul ihram. Yang kedua, pas mau rukuk. Yang ketiga, pas mau i'tidal. Yang keempat, setelah selesai dari tasyahud awal, pas mau rakaat ketiga. Nah, inilah 4 tempat yang disunahkan kita angkat tangan. Selain 4 ini enggak sunnah ya ikhwan. Bahkan bisa bahaya, bisa batal sholatnya kalau seandainya ada gerakan ketiga. Soalnya ini dua gerakan, ya enggak? Seperti apa ya? Pas mau sujud, sunnah enggak angkat tangan? Enggak sunnah pas mau sujud. Nah, yang kita disami Allah liman hamidah rabbana alhamdulillah semua. Mau sujud sekarang? Allahu akbar, enggak sunnah angkat tangan pas mau sujud. Juga pas mau tasyahud awal, pas mau al-julus, pas mau duduk antara dua sujud. Sujud nih, mau duduk sekarang. Allahu akbar, ada yang angkat tangan pas duduk? Enggak ada. Pas mau sujud lagi angkat tangan? Enggak ada juga. Dari sujud pas mau berdiri ke rakaat kedua contohnya, ataupun ke rakaat keempat juga enggak sunnah angkat tangan ya Pak. Yang disunahkan hanya pas mau ke rakaat ketiga setelah tasyahud awal. Nah, itulah baru sunnah. Jelas ya? Ini 4 tempat yang kita disunahkan angkat tangan di situ. Cara angkat tangannya gimana? Kalau saya pernah bahas deh kayak ini, masalah angkat tangan. Ya enggak? Di dalam angkat tangan itu kan di 4 tempat itu, di situ ada 10 sunnah ya Pak. Ada 10 sunnah ketika kita angkat tangan, gimana caranya? Oke. Ada di sini abiyat-abiyatnya, tapi gini, gampangnya gini Mas. Ente angkat tangan secara biasa lah, jangan terlalu wah gimana? Nah, biasa. Kebanyakan angkat tangan itu sudah ada semua yang dalam kebiasaan atau 10 sudah ada semua biasanya gitu. Nah, di sini untuk mendapatkan kamal, mendapatkan sunnah yang sempurna dalam angkat tangan. Pertama begini. Mulai angkat tangan dari takbirkan Allah gitu. Dan berhenti takbir itu ketika tangan ini di atas. Jadi gini, Allah.
bilang kagak dari awal sampai akhir. Jadi Allahu Akbar berhenti di situ. Itu pendapat, tapi yang mu'tamadnya enggak kayak gitu. Mu'tamadnya berhentinya takbir ketika tangan itu dia di atas. Jadi mulai mengangkat dengan takbir Allah gitu. Mulai angkat Allah, terus Allah. Berhentinya takbir Allahu Akbar pas tangan itu tepat di atas Allahu Akbar gitu. Itu sunnahnya ya, kawan. Ini juga disunahkan ketika angkat tangan. Nah, ini telapak tangan kita ini disunahkan untuk menghadap kiblat. Jadi jangan begini, jangan apa namanya, semakin khusyuknya begitu, kagak, emang ke depan sunahnya. Menghadap kiblat, telapak tangannya, kiblat ya, kawan. Sama. Juga disunahkan telapak tangan ini terbuka, jangan ada penghalang. Jangan ada penghalang antara telapak tangan inti sama kiblat, terbuka kayak gini. Nah, gitu. Jangan pakai sarung tangan, itu artinya. Sunahnya gitu, terbuka. Oke. Berapa itu sudah tuh? 3. Oke. Sunahnya juga sama agak sedikit melengkung. Agak sedikit melengkung. Maksudnya gimana gini? Tuh, melengkung gini. Jangan di bawah. Jangan tegang tangannya gitu. Agak sedikit melengkung. Tapi jangan melengkung banget ya. Jangan melengkung banget. 4 ini ya. Yang kelima juga tidak menggenggamnya. Melengkung akhirnya kebangetan melengkung begini akhirnya kagak. Jangan menggenggam. Melengkung dikit aja melengkung. Tidak apa menggenggam, dan di sunahnya juga terbuka. Itu termasuk kalau dirincikan gitu ya, tidak menggenggam. Dan nomor setelahnya terbuka. Sedikit melengkung juga nomor lain. 3 itu. Tidak apa namanya menggenggam 1. Dan disunahkan terbuka 2. Sedikit melengkung 3. Oke, begitu. Nah. Juga disunahkan ya ikhwan di sini tidaklah apa namanya sangat renggang antara jari-jarinya. Jangan begini. Ada. Melengkung kayak begini. Enggak juga. Jangan menggenggam, jangan terlalu renggang jari-jarinya. Tapi jangan juga terlalu rapat jari-jari begini. Enggak juga. Pertengahan. Jadi ada renggang antara jari-jari itu, tapi jangan renggang banget. Oke. Berapa sudah nih? Enggak tahu berapa. Allah alam. Sama nih. Oke, jangan renggang banget. Jangan juga dempet banget jari-jarinya. Kan dikit lah, gini. Sama. Oke. Jadi gini ya. Antara renggang enggaknya pertengahan kita. Juga tidak menggenggam kayak gini, tidak juga melebarkan. Agak bubuk sih. Oke. Nah, juga sunnahnya ya, kawan. Nah, ini agak susah ini. Sunnahnya kalau ini apa bahasa ini? Punggung tangan. Punggung tangan. Betul ya? Punggung tangan namanya. Punggung tangan. Ini telapak tangan ya. Ini punggung tangan. Punggung tangan disunahkan sejajar dengan ini. Mankibnya bahasa Indonesia. Bahu gitu. Punggung tangan sejajar dengan bahu. Sama. Otomatis gini ntar. Nah, kan kita lengkung gini nih tangan kita. Nah, ujung jari jempol ibham sunnahnya sejajar dengan ini anak kuping kecil. Sejajar. Cuk, sunnahnya cuma sejajar. Enggak sunnah untuk mendempetkan ataupun menyentuh. Enggak sunnahnya tuh ya. Sebagian bilang harus nyentuh gitu. Enggak sunnah. Lah wajib kalau sunnah. Tenang. Sunnahnya cuma sejajar walaupun di depan. Cuma sejajar. Sekiranya kalau seandainya ada benang, ada mistar gitu, ada mistor. Oh, rapi betul. Satu derajat. Gitu. Ini ujung jari jempol. Nah, ujung jari apa nih? Ujung jari tengah al-wusta sejajar dengan atas telinga. Begitu. Otomatis enggak ini pasti otomatis lah. Mau enggak mau ini harus bungkuk tangannya. Karena kalau kita mau sejajarkan, kalau ini dempet begini, ini di ujung telinga. Oke, di bawah telinga. Dan yang si jari tengah di atas telinga. Berarti begini, segini toh. Nah, beginilah derajat untuk membungkuknya. Segini. Enggak sunnah untuk nempel ya, tapi yang penting apa namanya sejajar saja. Otomatis kalau begitu apa namanya punggung tangan bakal sejajar dengan bahu, semua otomatis gitu. Nah, itulah cara angkat tangan yang sempurna. Baik pun ketika takbiratul ihram ataupun ketika ruku' ataupun ketika i'tidal dan juga ketika apa namanya bangun daripada tasyahud awal. Ini namanya
kamalus sunnah, sunnah yang sempurna. Kalau seandainya orang nggak kayak gitu, dia angkat lagi nih, Allah Akbar, gitu. Nggak tahu di mana nih, ini di mana? Dikit tuh angkat tangan. Dia dapat sunnah namanya sunnah angkat tangan. Tapi nggak dapat kesempurnaan sunnah dalam angkat tangan itu. Begitu. Jadi di sini ada namanya aslu sunnah, ada namanya kamalus sunnah. Asalnya, pokoknya dia dapat ya, tapi kesempurnaannya nggak dapat. Pokoknya sunnah angkat tangan, walaupun begini tangan, dapat. Yang penting angkat tangan dengan cara apapun, mau begini, yang penting masih muskil, yang penting angkat tangan. Tapi kesempurnaannya bukan kayak gitu, dengan 10 yang tadi. Jelas ya, ini masalah angkat tangan. Soal Nabi. Oke. Setelah angkat tangan ya ikhwan disunahkan juga. Sekarang kita pas mau sholat nih Allah angkat tangan. Kemana sekarang tangan kita? Nah, di mazhab Syafi'iyah juga di mazhab jumhur semuanya. Khilaf al Malikiyah disunahkan kita menggenggam tangan kiri kita. Ya. Di mana? Nah, di sini banyak khilaf antara ulama. Jadi begini ya. Kalau mu'tamad di mazhab Syafi'iyah disunahkan kita meletakkan tangan kita di antara pusar dan dada. Di perut. Di perut. Tapi di atas pusar ya, di atas pusar dikit. Oke. Juga disunahkan jangan di tengah, agak sedikit condong ke kiri katanya. Begini. Tapi jangan salah paham, jangan terlalu kiri banget sebagai orang begini. Enggak ya bang, enggak begini. Enggak. Dia di tengah, tapi hanya sedikit ke kiri. Gitu. Gitu, sama di tempatnya ya. Sedikit ke kiri. Nah, gimana cara megangnya? Cara pegang tangan gimana? Oke, cara pegang tangan di sini ada 3 cara. Semuanya mau sama dan semuanya oke. Cara pertama begini. Kalau jelas, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Ini telapak tangan ini sejajar dengan ini nih, pergelangan. Gini. Paham ya? Kita sini jadi. Cara pertama, kita nggak genggam, cuma taruh ini tok. Gitu. Itu benar. Ini benar. Tamam. Cara kedua, genggam semua. Begini. Juga benar. Tamam. Cara ketiga setengah-setengah. 2/3 menggenggam, 2 enggak. Jadi begini. Telunjuk sama jari tengah, dia enggak. Begini jadi. Yang 3 genggam. Semua itu benar ya, teman. 2 di atas, yang 3 genggam. Teman. 1. Ataupun enggak genggam semua, begini semua. Ataupun semua genggam, begini. Oke, 3 cara itu semua benar dan semua ada riwayatnya. Jelas ya? Coba. Gimana? Nah. Oke ya, oke. Ininya agak mundur dikit. Nah, iya. Jangan lupa ini telapak tangan di mana? Di pergelangan. Oke, sip. Ayo. Nah, oke. Nah, sama satu lagi. 2 di sini. Bukan. Yang 2 ini tunjuk sama yang tengah. Ayo, tunjuk sama yang tengah di sini. Gitu. Yang lainnya di sini. Tunjuk sama yang tengah di atas. Yang lainnya enggak. Gitu. Atau biasanya itu yang mana? Oke. Semuanya gitu nih. Oke, semuanya oke ya. Nah, ada juga yang 2 di atas, 3 di bawah, juga oke semua bisa. Atau semua di atas, juga semua bisa. Ini mazhab Syafi'iyah ya. Jadi tangan tuh di sini ya, Pak. Sama di sini. Kita lihat nanti orang-orang yang tetangga, orang tetangga. Tetangga dia kagak, dia begini. Pernah nggak lihat? Di dada. Wah, bid'ah tuh. Enggak bid'ah. Itu juga ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Dan itu katanya warada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali biasanya kayak gitu. Diletakkan tangannya di dadanya begini. Nah, juga ada juga riwayat tangan itu ditaruh di bawah pusar. Ada riwayat juga. Tapi itu riwayat semua dhaif dan kita mengambil riwayat yang terkuat di sini. Imam Syafi'i mengambil riwayat yang terkuat di tengah-tengah. Enggak di atas banget juga enggak di bawah banget. Ada juga riwayat enggak begini, enggak digenggam. Enggak ditinggiin tangan. Isbal kan, irsal. Dengan inilah mazhab Malikiyah, Imam Malik ngambil kayak gitu. Seperti tetangga ada orang tetangga kayak gitu juga, enggak diginiin sama. Karena melihat semua itu semua itu ada riwayatnya dan semua itu sunnah. Makanya kalau orang mengetahui banyak khilaf, dia bakal sedikit protes. Alamatnya orang yang cetek ilmunya sering dia memprotes orang lain. Itu alamat bahwasanya ilmunya sangat cetek. Makanya tong kosong nyari bunyinya karena kosong. Akhirnya cerewet gitu. Ya enggak? Ini tak bagus, ini aing salah. Tapi kalau berisi enggak protes. Karena dia tahu ini ada riwayatnya. Ini betul ada riwayatnya. Walaupun riwayat dhaif. Akhirnya jangan sekali-kali kita lancang untuk memprotes orang. Bisa jadi itu ada riwayatnya apalagi.
kita ini banyak nggak tahu ilmunya kemana. Wah ada baik sama ilmu, ada ya. Anak kuliah kita mazhab Syafi'iyah itu tadi caranya ya kita ngangkat agak miring ke kiri. Nah gitu. Baik. Jangan lupa ini sunnah qiyam itu ketika berdiri saja ya, ketika berdiri tok. Pasti i'tidal ada. Enggak, pasti i'tidal enggak sunnah gini. I'tidal disunahkan untuk tangan di bawah kayak biasa. Oke. Anak kuliah. Juga disunahkan pas berdiri ini. Pas ente berdiri, lagi i'tidal, juga lagi ruku juga disunahkan mata ente ke bawah ke tempat sujud. Itu sunnah. Menghadap mata ini mengarah kemana ke tempat sujud. Itu pasti kesalahan. Nah, itu ya Pak. Juga disunahkan katanya buka mata jangan merem. Jangan merem. Sunahnya kita melihat jangan merem. Nah ini tadi kata fuqaha ini enggak mutlak, enggak absolut. Kenapa? Kita tergantung khusyuk seorang. Itu lebih khusyuk gimana? Ada lebih khusyuk merem, dia merem. Sama aja, merem sama enggak. Nah kalau begitu sunahnya ente buka mata. Jangan merem. Kalau sana, tapi kalau seandainya khusyuknya lebih ke merem, kenapa? Merem kan bagus merem itu. Kalau memang khusyuknya ada di situ, makanya tadi Pak. Baik. Dan ketika kita Allahu Akbar takbir kan, nah di situ kan biasanya kita gini, Allahu Akbar. Habis itu baca apa? Baca doa iftitah. Habis baca doa iftitah apa? Baca A'udzubillah. Habis itu baca Al-Fatihah. Habis baca Fatihah baca amin. Habis amin baca surat. Habis surat baca rukuk. Itu semua disunahkan berpisah-pisah, jangan didempet-dempetin. Maksudnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Sunah diam walaupun sebentar. Sakta namanya. Walaupun 2 detik. Walau dengan subhanallah. Allahu Akbar, diam sebentar. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira. Oke. Juga disunahkan diam setelah doa iftitah dengan a'udzubillah. Nah, wa ana minal muslimin. Diam sebentar. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis itu diam sebentar. Baru masuk yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Kalau masalah a'udzubillah itu kan sunnah, memang sunnah. Dan disunahkan enggak angkat suara, enggak jahar. Sunnahnya sir a'udzubillah ini. Kalau bismillah iya tafadhol jaharkan. Ya enggak? Assalamualaikum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah itu sendiri. Iya, jangan pakai mikrofon. Bismillah tafadhol pakai mikrofon. Gitu ya. Oke, a'udzubillah ini jadi sir ya. Antara a'udzubillah dengan bismillah ada diam sebentar. Habis selesai Fatihah wala dhalin. Amin juga diam sebentar walaupun dikit situ. Habis amin diam sebentar walaupun dikit baru baca surah. Nah gitu ya Pak. Habis baca surah selesai walam yakun lahu kufuwan ahad sebentar diam baru rukuk. Memang disunahkan bisa-bisa. Sama ya, namanya sakatatus shalah namanya. Baik. Jangan lupa juga baca doa iftitah. Ingat Allah akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah. Itu luar biasa doa iftitah ya. Baca dari potong samawati ila akhir. Dan semua banyak riwayatnya di sini. Nah, ini perkara penting sekali. Baca doa iftitah ini kan sunnah tuh, ya sunnah. Juga habis itu a'udzubillah juga sunnah, ya. Kedua ini ya, hanya disunahkan bila mana ente datangnya badri. Datangnya dini, artinya pada imam takbir itu juga takbir. Tapi kalau seandainya imam sudah baca surah, entar lagi mau ruku, baru datang, Allahu Akbar. Nah, enggak sunnah lagi baca iftitah, langsung ke Fatihah. Kalau seandainya ente kira, wah ini kalau baca doa iftitah nih, enggak bakal keburu nih imam. Enggak bakal keburu anda baca Fatihah. Kalau begitu jangan baca iftitah. Wala jangan baca ta'awudz juga jangan baca a'udzubillah. Langsung ke Al-Fatihah. Bismillah. Kalau seandainya, nah ente udah tahu nih imam tak lagi ruku, anda baca doa iftitah dulu. Oh, itu akibatnya seandainya merukuk ente enggak boleh ikut ruku. Ente harus baca Fatihah dulu dengan kadar doa iftitah tadi. Berapa yang dibaca iftitah? Semuanya. Oh, semua berarti harus baca Fatihah semuanya. Anda baca iftitah setengah, berarti harus baca Fatihah setengah. Enggak boleh ruku. Harus membaca Fatihah dengan kadar doa iftitah. Kalau seandainya dia baca doa iftitah, padahal imam mau ruku, makanya ikhwan pas imam mau ruku sudah kagak ada iftitah, kagak ada ta'awudz, langsung baca Fatihah gitu. Baik. Nah, jangan lupa juga doa iftitah ini itu hanya sunnah di sholat biasa kayak gitu ya, sholat fardu, sholat sunnah. Tapi di sholat jenazah kagak ada cerita doa iftitah. Ada nggak? Sholat jenazah enggak ada. Kenapa? Dalam kaidah fikih, perkara yang berkait dengan jenazah itu disunahkan buru-buru, disunahkan cepat. Makanya dihapus doa iftitah. Ada nggak surat di sholat jenazah baca surat?
Enggak ada. Cuma Fatihah langsung takbir. Yang wajib semua. Bahagia. Di yang keempat baru banyak doa-doanya. Enggak ada, makanya enggak ada surat, enggak ada juga kita bahagia. Disuruh buru-buru ya, Pak. Apa namanya? Ketika orang meninggal itu kalau bisa jangan ada tempo yang lama. Terus lah ya itu. Nah, oke. Masuk di sini juga apa namanya? Sunahkan kita membaca amin. Ya, pas baca Fathul sunnah kita mengaminkan amin. Juga setelah itu kita baca surat-surat yang mana yang selainnya ini yang panjang. Kapan baca surat ini disunahkan di rakaat pertama dan kedua, ya kan? Itu sunnah baca surat. Rakaat ketiga di maghrib contohnya, atau rakaat keempat di zuhur, asar dan isya enggak sunnah baca surat. Yang berarti yang sunnah di rakaat pertama dan kedua, baik di salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kan? Juga tidak sunnah. Nah itu sunnah gitu ya, Pak. Baca surat apa nih dibaca? Itu biasanya kita lihat ada tuh di beberapa masjid-masjid di jadwal, ya enggak? Jadwal yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hafiz bin Haddad. Kalau hari ini, salat ini bacanya ini, ya enggak? Hari ini bacanya ini, hari ini bacanya itu. Wah, itu jadwal yang ajib ya, Pak. Sebenarnya oke aja, itu mau baca surat apapun, apa namanya, mau baca yang pendek, yang panjang, bagus, masih muskilah. Itu kapan kalau ini salat sendiri? Nah, kalau ini salat jadi imam, hati-hati di sini. Jangan baca yang panjang-panjang. Enggak. Apalagi kalau itu jadi imamnya, imam masjid yang umum. Oh, bisa haram. Baca surat yang panjang-panjang, bisa haram ya, Pak. Pernah Nabi SAW dalam suatu peperangan Nabi SAW hadir perang. Akhirnya Nabi SAW menjadikan Sayyidina Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat, jadikan naib pengganti Nabi untuk mengimami apa namanya masjidnya. Wahakata. Setelah pulang, orang pada protes, ya Rasulullah, Mu'ad ini kalau baca surat panjang-panjang, kita nggak sanggup kalau baca begini. Dipanggil karena Mu'ad. Tahu nggak Nabi bilang apaan? Ini, afattanun anta ya Mu'ad. Ya Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah? Gitu. Padahal fitnah yang dibuat, kagak ada fitnah. Cuma kadang-kadang pakai surat yang panjang, tapi itu tidak orang katakan itu sebuah fitnah. Kenapa? Gara-gara ente akhirnya ada orang yang tadinya biasa sholat jamaah di masjid, gara-gara ente nggak jadi sholat akhirnya karena kepanjangan. Oh, pulang panjang sholat juga. Gitu. Itu fitnah ya, Pak. Yang semestinya kita mendekatkan orang ke masjid, akhirnya gara-gara kita orang jadi jauh dari masjid. Gara-gara baca surat yang kepanjangan. Nah, makanya begitu. Makanya disyaratkan kalau seandainya ente mau membaca surat yang panjang, sedangkan ente adalah imam di masjid yang umum, disyaratkan ente harus tanya dulu, makmum, hari ini ane mau baca Al-Baqarah, redo nggak kalian? Ada yang nggak redo? Berarti nggak boleh baca Al-Baqarah, baca Qul aja, gitu. Disyaratkan redo, disyaratkan keredoan semua makmum. Kalau seandainya ente jadi imam di tempat yang umum, gitu. Lain halnya kalau ente imam keluarga, gitu, yang memang mereka harus redo sama ente. Coba banyak, gitu ya. Naam. La ilaha illallah. Oke. Juga disunahkan al-jahr. Disunahkan kita angkat suara di beberapa salat ya. Ma'ruf ini kayak biasa ma'ruf. Apa namanya? Kita disunahkan di salat malam. Patokannya malam ya, Pak. Maghrib dan Isya dan subuh. Subuh itu masuk pada kalau di sini. Ini disunahkan kita jahr. Angkat suara di rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau zuhur dan asar itu enggak sunnah jahr, tapi disunahkan untuk salat sir. Apa namanya? Enggak kencang suaranya gitu. Di salat zuhur dan asar. Banyak yang bertanya di sini. Tapi kalau salat gobok gimana? Ane mau gobok zuhur malam. Jamaah lagi goboknya. Gitu ya, contohnya. Ataupun ane mau gobok maghrib tapi siang. Jamaah lagi goboknya. Gimana? Sunnah enggak? Angkat suara. Patokannya dengan sholat atau patokannya dengan waktu? Itu pertanyaannya. Jawabannya ikhwan adalah patokannya bukan dengan sholat tapi dengan waktu. Artinya setiap sholat yang dilakukan di siang hari maka sunnahnya sir. Walaupun itu sholat malam, walaupun itu sholat maghrib ataupun isya, tetap disunahkan. Oh, siang hari berarti sir, jangan angkat suara. Gobok maghrib di siang-siang bolong berarti sunnahnya jangan angkat suara, walaupun berjamaah. Kebalikannya, ketika ente menggobok sholat zuhur di malam hari, maka disunahkan apa? Disunahkan untuk
jahar angkat suara walaupun zuhur. Karena patokan di sini bukan dengan sholat tapi dengan waktu. Jelas ya? Begitu ya Pak. Itu patokannya di sini. Ya, kaidahnya setiap sholat berjamaah yang dilakukan di siang hari maka sunnahnya untuk sir, kecuali ada kayak sholat Jumat, ya enggak? Jumat kapan? Siang malam? Siang. Jahar apa sir? Jahar itu kecualian. Sholat Jumat juga berarti istisqa, contohnya khusuf. Enggak, khusuf enggak istisqa aja. Jumat ada istisqa misalnya dikecualikan. Dan tiap-tiap sholat jamaah yang malam maka disunahkan kita untuk angkat suara jahar. Wahai ya Pak. Baik. Nah, juga disunahkan di sini. Nah, ini penting. Disunahkan baik pun antum imam atau bermakmum. Baik pun imam atau sholat sendiri. Sunnahnya rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Dan rakaat kedua lebih panjang dari yang ketiga. Dan yang ketiga lebih panjang dari yang keempat. Berarti makin lama makin pendek, gitu artinya. Itu sunnahnya ya. Yang paling panjang berarti rakaat pertama. Kemudian yang kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat. Makin lama makin cepat sholatnya. Begitu sunnahnya. Juga perihal surat di sini. Kalau seandainya inti membaca di rakaat pertama surat Ad-Duha, contohnya, berarti rakaat kedua jangan baca surat Al-Alaq, Iqra, atau baca surat Lam Yakun. Maka lebih panjang yang pertama. Enggak, sunnahnya surat yang di rakaat kedua lebih pendek daripada surat yang di rakaat pertama. Begitu yang itu tabiatnya ya, Pak. Semua yang di rakaat kedua disunahkan lebih ikhtisar, lebih pendek dari yang pertama. Dan begitu yang ketiga, yang keempat. Makin lama makin nikah berarti bahagia. Nah itu ya, Pak. Itu sunnahnya begitu. Nah sekarang kita akan pindah sekarang ke masalah ruku. Jadi semua itu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan berdiri tadi yang kita bahas. Sekarang kita masuk masalah ruku sekarang. Nah, ketika di ruku, ya kan jelas kan, pernah kita praktekkan di sini. Yang wajibnya adalah membungkuk sekiranya kalau seandainya dia mau megang lututnya itu bisa. Sekiranya bisa kalau seandainya dia menyentuh lututnya dengan ini telapak tangannya. Itu kadar bungkuknya ya, itu yang wajib. Tapi yang sunnahnya ente bungkuk lagi sekiranya liter L, gitu, sudut. Sekiranya kalau seandainya orang naruh gelas di punggung ente nggak jatuh, gitu. Jadi lurusin. Pernah kita tadi di sini kan ya dulu. Pernah kita tanya. Tapi susah banget. Soalnya banyak orang membungkuk gini. Sunnahnya lurus ya, Pak. Wah, akhir. Nah, juga sunnahnya memang megang. Sunnah megang lutut. Megang lutut itu sunnah bukan wajib. Megang lutut dengan telapak telapak tangan. Nah, otomatis kalau seandainya ente rukuk dengan kayak gitu tuh, liter L gitu, sudut pas. Mau nggak mau, tangannya itu pasti gini. Nah, nggak begini. Ada merenggang. Dan memang sunnah kayak gitu, merenggang. Jangan merenggang banget agak ya. Lumayan merenggang. Oke, itu sunnahnya ya, Pak. Dan memang kita disunahkan untuk membuka begini. Ini bagi laki-laki. Bagi perempuan ada sunnah untuk menurut begini aja. Memang itu kaidah ya, Pak. Setiap perkara yang berkaitan dengan perempuan di salat itu disunahkan untuk melekuk. Kita akan bahas tentang di sujud jelas sekali. Di rukuk juga kayak gini. Yang laki merenggang. Begitu. La ilaha illallah. Naam. Juga banyak doa di rukuk ya, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Oke, ketika i'tidal sekarang, sami Allah, baca sami Allah liman hamidah, jangan lupa sami Allah liman hamidah juga tadi cara angkat tangan gimana? Sami Allah liman hamidah. Ayo. Lainnya di atas, sami Allah liman hamidah. Nah, baca doanya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi ila akhir. Oke, ketika dia i'tidal ya, disunnahkan kunut. Kapan disunahkan kunut? Di rakaat kedua di salat subuh. Ini tidak tuh. Juga kapan disunahkan kunut? Pas salat witir, rakaat terakhir di salat witir. Hanya di bulan Ramadan. Nah, hanya di bulan Ramadan. Itu pun bukan semua bulan, di semua Ramadan. Kapan? Di pertengahan terakhirnya Ramadan, mulai tanggal 15. Sunnah kunut. Di dua tempat inilah disunahkan kunut. Kunut yang mana? Kunut yang biasa sebenarnya. Kunut ratibah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Pertanyaan, berarti kalau seandainya Anda mau kunut di tempat lain boleh nggak? Artinya Anda mau kunut di sholat zuhur ataupun Anda mau kunut di sholat asar.
Jadi bilang begini, dua tempat ini, rakaat terakhir di subuh dan rakaat terakhir di kunut pertengahan terakhir di Ramadan itu tempat yang memang sabit, tempat yang emang sunnah kita kunut. Di selain itu boleh ya ikhwan, di sholat lain itu boleh, tapi dengan syarat di rakaat terakhir. Ya, di sholat zuhur rakaat terakhirnya, betul mau kunut masih muskil. Sholat asar masih muskil mau kunut, maghrib juga nggak apa, walaupun itu mansuh. Sholat isya mau kunut di rakaat terakhirnya, yang penting itu boleh nggak apa-apa. Tapi dengan syarat di rakaat terakhir, rakaat yang pertama atau kedua ketiga yang bukan terakhir nggak boleh, harus di rakaat terakhir. Kunut apa terserah, kunut apa aja. Kayak biasa subuh bisa, atau biasanya dipakai kunut nazilah namanya kan. Kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah itu? Nah itu pun sunnah ya kan. Itu bukan hanya boleh, bahkan disunnahkan kita berkunut. Kunut nazilah. Apa nazilah? Nazilah ini artinya bala. Ketika ada suatu bala menimpa kaum muslimin, maka disunnahkan kita berkunut, minta pertolongan kepada Allah SWT. Sekarang ada bala nggak sekarang? Banyak bocor bala. Ya enggak? Yang pesawat hilang, yang apa lagi? Yang longsor, yang banjir, bala yang diserang muslimin di mana-mana. Makanya emang disunnahkan gitu untuk kunut nazilah. Itu kunut nazilah gimana doanya? Ada yang biasanya dibacakan oleh guru kita di Umar. Apa namanya? Biasanya kalau di sana dibacakan kunut itu di sholat asar. Asar rakaat keempat. Nanti saya ulang baca kunut nazilah itu. Sebagian halayak juga baca. Masyhur biasanya baca semua. Di zuhur dia baca, di isya juga baca. Tapi kalau di maghrib jarang baca karena maghrib waktunya singkat kan, waktunya sempit. Ayo deh, nggak usah berhenti biasa aja kan. Jadi semua sholat dibaca dari maghrib. Kunut nazilah. Ntar boleh deh kita share ke antum gimana cara baca kunut nazilah. Itu bukan hanya saja boleh, tapi sunnah. Apalagi keadaan sekarang banyak balanya ya Pak. Gitu. Kunut nazilah. Itu caranya gimana? Nabi SAW ketika pernah mengirim pasukan Al-Ghurra. Ada beberapa sahabat yang mereka memang tafarruq dari Quran, yang hafal Quran, yang memang mengaji Al-Quran. Kemudian datang beberapa wafat, beberapa tamu dari kabilah lain yang mereka meminta untuk guru-guru untuk mengajari Al-Quran kepada kaumnya di sana. Dia bilang di sana sudah banyak masuk Islam kaum kita, jadi dia mau minta guru nih, minta ustaz. Nabi SAW dikirim 70 sahabatnya yang mereka ahlul Quran, hafal Quran, yang memang biasa jadi guru Quran di Madinah itu, dikirim ke sana. Tahu tadi mereka berkhianat. Yang tamu-tamu itu bukannya orang muslim, orang kafir. Akhirnya yang pasukan 70 ini dibantai di tengah jalan. Habis semua, dibunuh semua. Ketika kabar itu sampai ke Nabi SAW, lebih marah. Nah, ketika itu Nabi SAW berdoa ke nazilah. Itu ceritanya. Kunut ketika ada bala yang menimpa kaum muslim, di antaranya itu doa kunut nazilah. Gitu ya. Soalnya ini. Itu kunut ya. Juga habis itu kunut sujud sekarang, sujud. Nah, jangan lupa di sini penting. Pas turun ke sujud, kan dari yang dalam sujud itu. Pas turun ke sujud disunnahkan yang pertama kali, teman setelah kaki kita, yang pertama kali nyenggol tangan, bukannya tangan, lutut dulu, baru tangan, baru jidat. Itu sunnahnya, pentingnya gitu. Lutut, tangan, baru jidat. Sebagian orang kagak, dia apaan tuh? Tangan dulu, tangan, baru lututnya. Kagak, itu makruh. Kecuali kalau dia sakit, orang tua contohnya. Nah, nggak apa-apa. Kalau orang muda, sunnahnya nggak? Sunnahnya lutut, baru tangan, baru jidat kepala. Itu sunnahnya ya Pak. Baik. Nah, ini di sujud ini banyak sunnah-sunnahnya. Oke, kan kita gini kan. Sebenarnya yang wajib itu cuma sebagian dari jidat, sebagian dari tangan. Walaupun sejari begini, ada orang sujud begini. Nah, tuh begitu cuma yang wajib tuh. Namanya wajib tapi saya kayak gitu lah. Sunnahnya semuanya. Semuanya ya pernah. Pas di tangan ini begini. Pas di sujud sunnahnya ujung tangan itu ada kiblat. Jadi gitu. Seandainya kiblat di situ ya, gitu. Jadi enggak gini, enggak mencong. Berkiblat. Juga agak melebar sedikit ya. Jangan melebar banget. Dan jangan juga melipat banget. Gitu pas di sujud karena di tangannya ya. Sunnah juga lengan kalau gitu ya, tangan yang ini. Kalau laki-laki agak melebar, perempuan melengkung gitu.
perempuan melengkung tangannya pas sujud. Si perempuan sunnahnya gini, tangannya di bawah dada. Ini perempuan. Si laki kagak, tangannya di bawah ini. Apa? Bahu, gitu. Begitu ya, Pak. Agak melebar dikit. Tapi jangan lupa melebar dikit cuma dikit kok ya. Jangan melebar banget. Ada orang kita di acara hall gitu kan. Ramai tuh acara hall, acara maulid di yang guru yang banyak kan sama barang-barang gitu. Atau di acara tarawih atau tarawih tarawih di Witang di mana? Ramai orang sholat begini. Yang kesian yang sampingnya ada sujud. Itu kata Bukhari itu bisa haram hukumnya. Haram setiap perkara yang mengganggu ketenangan tetangga kita itu haram. Bahkan bisa-bisa suara pun bisa haram kalau seandainya mengganggu orang sebelah. Itu salah di sana orang. Emang yang wajib siapa sih dengar gimana? Dia tahu kan yang wajib dengar. Angkat suara sampai orang sebelah bingung dibaca fatihah gara-gara suara ente. Bisa haram namanya itu. Begitu juga ya kawan. Berarti begitu. Enggak boleh. Orang tetangga bingung gimana cara sujudnya. Nunggu dulu akan nunggu. Baru bisa sujud. Enggak boleh kayak gitu. Memang sunnah kan, memang betul. Tapi jangan begini. Renggang artinya enggak nempel dengan ini, dengan apa namanya? Betul bahasa Indonesia. Jadi, ini apa betul bahasa Indonesia? Bukan ketika di bawahnya sini. Tulang rusuk pinggang. Artinya lengan tangan ente enggak dempet dengan pinggang. Dengan rusuk. Agak apa namanya? Agak ada kosong. Itu namanya sunnah di situ. Bukan artinya harus begini kagak ya. Si perempuan ngedempet, si laki enggak ngedempet. Begitu itu sunnahnya. Tapi enggak terbang kayak gitu. Nah, itu sunnahnya. Ketika sujud ya, Pak. Nah, juga apa namanya? Jangan lupa di kaki. Pas kaki jatuh kakinya, pas sujud gini kan. Disunahkan emang wajib cuma satu. Cuma satu apa namanya? Perut jari yang wajib perut jari itu. Kalau ente gini enggak sah sujudnya. Harus ada satu perut jari walaupun satu. Tapi sunnahnya semuanya untuk ditekankan dan semuanya disunahkan untuk menghadap kiblat gitu. Jari-jari sujud itu menghadap kiblat semuanya. Nah, gitu. Itu sujud ya, Pak. Juga jangan lupa baca doanya. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Juga pas habis sujud apa? Kita duduk antara dua sujud ya. Al-julus baina sajdatain. Duduk antara dua sujud. Cara duduknya gimana? Nah, cara duduknya dengan iftirash. Dengan ma'ruf kayak biasa lah untuk duduk. Nah, maaf di sini apa namanya? Pas iftirash itu begini ya. Ini kaki nih contohnya, ini kaki tangan, kaki kanan. Terus begini kan ya. Apa namanya? Jari-jarinya disunahkan ngadep kiblat semua. Ini kaki kanan ya. Kaki kiri di mana ya? Gini, tangan. Dan kita duduk di atas kaki kiri. Kita jadikan kaki kiri sebagai firash. Makanya dinamakan iftirash. Apa arti iftirash? Iftirash itu artinya ini. Apa namanya? Tikar. Kita jadikan kaki kiri seakan-akan tikar untuk kita dudukin. Yang namanya iftirash artinya. Begitu ya. Nah, gini. Iftirash. Bukannya begini. Nah, ada orang apa namanya? Ketika dia duduk begini kakinya. Enggak sunnah itu. Maaf, ada yang bisa peragain enggak? Robi sendiri. Dia peragain. Soalnya banyak kita lihat kok begini cara duduknya. Ini istilah bukan istilah juga bukan kayak itu sunnahnya. Nah, di sini. Di sini. Kaki ke belakang. Ayo gitu. Coba istilah. Agak begini. Oke. Aneh kelihatan. Oke. Nah, oke. Ini kan istilah namanya ini. Ya enggak? Ini yang sunnah kan? Yang kaki kanannya itu semuanya melengkung gitu. Jadi ibu apa namanya? Perut jari-jari di kaki kanan semua ngadep kiblat. Nah, kaki kiri kita dudukin. Ya enggak? Begini. Ada orang kayak enggak? Ada orang kayak gini. Nah, ada orang kayak gini nih. Banyak kita lihat. Enggak ya, ini perkara yang salah di sholat. Banyak kayak gini. Kakinya begini kan. Kan dudukin, yang dudukin cuma kaki kiri toh. Kaki kanan nggak didudukin, kaki kanan didekatin. Nah, begitu. Montas, segera. Ya jelas, itu cara duduk baiknya saja, baik duduk antara dua sujud bahagia. Nah, jangan lupa juga apa namanya tangannya disunahkan di atas paha bahagia. Nah, tangan di atas paha ini begini caranya. Pas duduk antara dua sujud. Jangan terlalu mundur banget. Jangan terlalu maju banget. Nah,
Sunahkan begini, ujung jari-jari kita itu sejajar dengan ujungnya, dengan apa namanya, dengan lutut. Nah, ini. Jadi nggak begini doang, walaupun begini doang. Kalau kita pegang lutut, enggak sampai pegang lutut, sejajar di atasnya. Itu sunnahnya kalau kita duduk antara dua sujud. Juga sama ya, kanan kiri. Jangan lupa baca doa Nah, ketika di apa namanya, nah itulah berarti sama ya. Apa ntar sujud lagi sama kayak tadi sunnahnya, berdiri lagi ada sama kayak gitu sunnahnya. Nah di sini ada beberapa perkara ya, seperti contohnya disunahkan di sini. Nah penting di sini apa namanya tasyahud awal. Ya kan? Tasyahud awal disunahkan di sini tasyahud awal bila mana sholat itu lebih dari 2 rakaat. Ini kaidah. Sunnah tasyahud awal sholat apapun, yaitu wajib, yaitu sunnah. Tetap bila mana sholat lebih dari 2 rakaat maka sunnah tasyahud awal ketika di rakaat kedua. Ya kan? Maghrib 3 rakaat ada tasyahud awalnya. Isya 4 rakaat pasti tasyahud awalnya maka. Ini mau sholat duha 4 rakaat juga sunnah tasyahud awal. Ya kan? Begitu tasyahud awal. Jadi tasyahud tempatnya di rakaat kedua bila mana sholatnya lebih dari 2 rakaat. Baca kayak biasa tahiyat mubarakatuh salawatu alaihi sampai salawat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan kalam fi salat al-fikr. Oke, itu perihal tasyahud awal. Juga disunahkan di sini. Nah, ini penting. Jarang yang memperhatikan. Padahal ini sunnah luar biasa namanya jalsatul istirahat. Sunnah kita duduk untuk istirahat. Duduk untuk istirahat. Faktanya begini, sunnahnya ketika kita berdiri dari selesai dari sujud dan mau langsung ke atas. Habis dari sujud mau berdiri. Berarti rakaat keberapa itu? Rakaat pertama. Ya. Juga rakaat ketiga di salat yang 4 rakaat. Ya enggak? Habis sujud mau berdiri langsung. Berarti kapan itu ya, kawan? Rakaat pertama jelas. Rakaat kedua siapa dulu kan? Rakaat ketiga, nah kalau seandainya di sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, sampai isya. Habis sujud kita ngapain? Kita langsung berdiri. Nah, disunahkan pas ente sujud, ya sujud ini, sekarang mau berdiri. Oh, nah sunnahnya duduk sebentar. Duduk sebentar, besok baru berdiri. Oke. Jadi begini ya, Pak ya. Ini agak susah nih Pak memperhatikan ini, tapi labas Pak. Nah, coba. Kan sujud nih. Sujud ya kan? Disunahkan, jangan langsung berdiri. Kagak. Soalnya begini, sujud. Ngapain sekarang? Duduk kayak biasa. Nah, duduk kayak tadi di iftirash. Duduk kayak ada 2 sujud lagi. Tapi sebentar kok semuanya, jangan lama. Bisa batal lama. Duduk sebentar. Habis itu berdirinya dengan kita i'timad ala yad. I'timadnya kita bersandar ke tangan kita. Yang langsung begini. Baru berdiri. Nah, ininya pun khilaf antara fuqaha. Ada yang bilang kayak gini, ada yang bilang kayak gini. Ada yang bilang kayak gini. Dia bilang kayak gini. Dia bilang ajiz atau ajin. Khilafnya kayak gitu. Jadi bukannya pas mau berdiri langsung berdiri gitu ya, kagak ya. Sujud langsung berdiri. Allahu akbar. Enggak. Sunnahnya kita duduk. Pas duduk juga langsung jangan berdiri enggak. Kita kita bersandar dengan tangan kita. Baru berdiri sekarang. Itu sunnah. Itu namanya jalsatul istirahat. Ada bacaan nggak situ? Nggak ada bacaan. Cuma duduk sebentar kok, asal duduk aja. Jadi artinya pas ente mau berdiri ke atas itu ada tempat istirahatnya. Orang naik tangga contohnya, naik tangga. Ada tempat area istirahat. Mulai naik kayak gitu. Ini sangat manfaat apalagi orang tua, ya kan? Orang tua nggak sih biasa aja kali. Orang tua penting memang luar biasa jalsatul istirahat. Nah, itulah tempat yang biasanya kalau di sholat di sholat tasbih ada zikirnya di situ, ya enggak? Alhamdulillah, sholat itu kayak gitu. Itu tempat biasa. Emang bukan cuma di sholat itu ada, di semua sholat ada. Tapi nggak ada akarnya di situ gitu. Namanya apa sih? Dia satu istirahat. Boleh kan? Bismillah. Bakal banyak lagi pembahasan di sini. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Ada perihal tentang tasyahud akhir, perihal tentang kalau seandainya kita makmum, imamnya salah, kita apa ya? Subhanallah ya. Kalau itu laki-laki, kalau cewek, pulang apa ya? Menepuk tangan. Menepuk tangan kalau gini ya.
Bukan. Nomor tanya begini. Jadi begini, coba begini Pak. Tapi jangan lupa, jangan lupa tiga gerakan. Itu yang cewek ya. Kalau yang cowok, sunnah kita subhanallah. Ini muskilah ya teman, dengan syarat ketika ini subhanallah, ente harus niatkan untuk berzikir. Jangan berniat untuk menegur imam. Jadi susah. Kalau ente subhanallah dengan niat untuk menegur imam, berarti sama dengan ente berbicara dengan orang lain. Walaupun dengan metode zikir itu bisa batal salatnya. Makanya sebagian ulama dia nepok, walaupun dia laki-laki. Ditanya kenapa? Karena ngeri kalau seandainya subhanallah, entar spontan niatnya langsung mau negur imam, itu batal salat akhirnya. Karena kalau tepuk tangan berapa? Niat untuk negur imam dengan tepuk tangan ada masih muskilah. Bahaya. Anak boleh. Insyaallah kita bakal bahas juga di pertemuan akan datang. Nah, di sini ada perkara penting ya, walaupun waktu sudah ini. Perkara masalah as-satir. Ini penting. Pas kita mau sholat, ingat sholat fardu ataupun sholat sunnah, disunahkan kita sholat mengarah ke tembok ataupun tiang ataupun jangan sholat tengah-tengah halaman, tengah-tengah lapangan, tengah-tengah area, tengah-tengah ruangan, agak makruh ya. Sekiranya antara kakimu ya dan tembok itu tidak lebih daripada 3 hasta, dia bilang. Ataupun antara kakimu dan tiang itu nggak lebih dari 3 hasta. Contohnya, kiblatnya ke sono, contohnya yang sholat di sini jangan sholat di sono ke tembok, atau sholat di situ ke tembok. Kalau di masjid, berdiri ke masjid, cari tiang, yang sholat di belakang tiang, atau di belakang tembok, sunnah kayak gitu. Teman. Kalau seandainya temboknya penuh, tiangnya penuh, orang sholat di situ, gimana? Itu bawa lidah enggak? Bawa lidah, taruh lidah depan sebagai penghalang. Itu namanya satir kalau bahasa kita. Itu sunnah ya ikhwan, sunnah. Kalau emang kayak gitu, itu berdiri di belakang tembok, berdiri di belakang tiang atau pada satirnya. Nah, disitulah disunahkan ente untuk menghalangi orang yang mau lewat di depan. Karena menerobos nih, yang dihalangi sunnah kalau gitu. Kapan? Karena kalau seandainya sudah ada satirnya. Kalau nggak ada satirnya, itu sudah di sini. Pada halaman itu, tengah area. Nggak pakai satir, orang mau lewat. Kita nggak ada hak untuk menghalangi mereka. Dan mereka nggak mampu untuk lewat di situ karena nggak ada tandanya. Di surat apa? Tandanya apa? Bukan Nabi Rasulullah waktu lagi perperangan biasanya kalau mau sholat di padang pasir, tembok di mana? Bahwa nggak ada tembok, nggak ada tiang. Rasulullah menjadikan ini tombaknya. Dan ini tombak tajam buat di dalam situ. Itu sunahnya gitu. Yang ini sering kita lihat orang masuk masjid langsung membawa apa? Tengah-tengah. Makruh itu. Sholatlah di belakang dia atau di belakang tembok. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Fadhal yang kalau ada pertanyaan atau yang perkara yang kurang jelas bisa ditanyakan. Insyaallah nanti minggu depan kalau seandainya ada debat langsung kita masuk masalah ini, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hati, ikhlas, huzur, khusyuk. Kita. Fadhal, ada soal? Kedengaran? Iya. Istirahat ya. Itu ada yang meriwayatkan, saya lupa ada yang ustaz juga yang bilang kalau misalkan berikut ini adalah untuk yang sudah tua, sudah sepuh gitu Pak. Sedangkan kalau yang muda itu tidak disunahkan. Karena kan Rasulullah itu melakukannya itu ketika sudah sepuh istilahnya gitu. Itu gimana? Jamin. Pas lagi muda Rasulullah masih langsung ketika sujud langsung, baru ketika sudah mulai tua gitu kan, baru dilakukanlah dilakukan istirahat itu. Iya. Mumtaz. Oke. Ini yang bertanya di sini dia pernah mendengar sebagian ustaz menjelaskan bahwasanya jalsatul istirahat itu tadi yang duduk antara sujud dan berdiri yang tadi kita katakan. Itu sunahnya bagi orang tua toh. Gitu. Anak muda nggak usah langsung dari sujud langsung loncat berdiri. Nggak pakai duduk lagi, nggak pakai istirahat lagi.
beralasan karena Nabi SAW melakukannya ketika Nabi SAW sudah tua. Ini kita kembali ke masalah bagaimana pola pengambilan hukum dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini sebenarnya pembahasan usul fikih, pembahasan pola pengambilan hukum dari hadis. Dalam kaidah kita ya, setiap pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ibadah itu adalah tasyri', itu adalah pensyariatan, penerapan syariat, apalagi yang berkaitan dengan ibadah. Lain halnya perkara yang berkaitan dengan kebiasaan harian seperti makan, minum, itu perkara yang biasa. Tapi perihal yang berkaitan dengan ibadah ataupun bentuk khusus dalam adat kebiasaan itu seperti makan dalam bentuk duduk tertentu itu sunnah menjadi. Tapi makannya tetap apa? Bentuk makan, cara makan, gerakan makan itu menjadi sunnah. Itu yang adatnya. Kalau ibadah semuanya itu adalah penerapan syariat. Makanya ketika Nabi SAW pernah baginda tidak jalsa istirahat, kemudian baginda membuat jalsa istirahat. Mungkin ada alasan di sini. Oh, bisa jadi itu karena baginda sudah tua. Nah, alasan ini baginda sudah tua itu adalah alasan yang menjadikan yang menghapus kesunahan. Nah, di sini ikhwan, setiap perkara yang Nabi SAW tidak lakukan kemudian dilakukan, ya, maka itu perkara menjadi tasyri', menjadi penerapan syariat itu. Menjadi penerapan syariat. Nggak bisa kita hapus hukum itu untuk beberapa orang, ya, atau kita takhsiskan untuk beberapa keadaan, karena ini adalah tasyri' dari Nabi SAW. Jadi di sini dari segi hadis itu adalah global untuk mentakhsiskan bahwasanya ini karena dilakukan karena sudah tua, ini berlawanan dengan dengan metode pengambilan syariat daripada hadis Nabi SAW. Karena tiap gerak Rasulullah adalah suatu syariat Nabi SAW. Ini pertama. Yang kedua, ulama kita menyebutkan juga dalam jalsa istirahat itu bukan hanya saja ada keleluasaan bagi orang tua, enggak. Di situ juga ada makna yang tinggi, makna yang leluhur, bahwasanya ketika pas kita ini subhanallah haji ini, pas ente mau berdiri dari sujud ya, kalau ente jalsa istirahat, ya, kemudian kita bersandar dengan tangan, itu kita menampakkan kepada Allah Taala bahwasanya aku ini hamba yang lemah ya Allah. Walaupun ente bisa berdiri langsung, terus langsung berdiri gitu, bisa. Tapi kalau jalsa istirahat, tapi juga dengan kita bersandar dengan tangan tadi, itu bisa ada rasa inilah hambamu yang lemah ini ya Allah. Nah, itu ada ya timbulan rasa seperti itu. Itulah yang dijadikan tujuan daripada jalsa istirahat. Dibahas oleh ulama, disunahkan ketika jalsa istirahat disunahkan untuk menghadirkan makna-makna di hati. Nah, gitu ya. Nah, berarti jelas sekali, berarti kita pun anak muda, antum yang anak muda, enggak tua sekarang. Antum pun yang anak muda juga sunnah untuk jalsa istirahat gitu, dengan menghadirkan makna-makna yang seperti itu. Jadi gitu ya, ikhwan. Mentaksis, kalau bahasa usulnya mentaksiskan pekerjaan Rasulullah dalam beberapa keadaan saja itu perlu dalil. Dalil taksisnya apa? Kok hanya untuk orang tua, anak muda tidak sunnah? Kok dikarenakan karena Nabi hanya melakukannya sudah tua? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap pekerjaan yang Rasulullah buat itu adalah hukum syariat untuk semuanya. Gitu. Jadi sunnah untuk semuanya. Jadi satu istirahat. Ada soal lagi? Nah, yang dulu, yang oke, yang lalu deh, Bapak. Apa? Gerakan 3 kali di luar sholat. Iya. Oke, Jamil. Antum soal antum tentang gerakan 3 kali ya. Kita lihat beberapa imam itu kalau baca Quran ya, keluar Quran dari kantongnya atau merubah halaman kalau Quran di depannya gitu. Atau benerin imamah lagi sholat contohnya. Nah, gimana itu? Oke, kita akan bahas ini sebenarnya di bab setelah ini, namanya masalah bab mubtilatus sholat, perkara yang membatalkan sholat. Di antaranya adalah gerakan yang 3 kali. Tapi jangan lupa,
Di sini yang membatalkan sholat adalah gerakan yang 3 kali yang berturut-turut. Nah, ini kata penting, yang berturut-turut. Kalau seandainya gerakan 3 kali dan lebih dari tapi terpisah-pisah itu nggak apa-apa. Jadi ini gerakan kedua, itu dinamakan gerakan kedua bila mana dia langsung estafet setelah pertama, nama baru namanya gerakan kedua ini. Dan dinamakan gerakan ketiga bila mana dia langsung setelah kedua baru ketiga sekarang. Tapi kalau seandainya dia bergerak, kemudian dia diam, kemudian dia gerak lagi, berapa sekarang? Satu, diam, gerak lagi, tetap satu, diam, gerak lagi, tetap satu. Gak dinamakan kedua kecuali kalau dia sudah nempel sama yang pertama. Contohnya gini, nih, dua sekarang. 1 dan 2. Oke. Kalau begini, ya sebentar. Walaupun dengan kata subhanallah ya, 2 detik diam. 1 tetap. Ini 1, dia sebentar kesini 1 tetap. Ini gerakan baru sekarang. Nah, makanya yang batal itu adalah 3 gerakan yang berturut-turut. Nah, bisa jadi apa namanya mereka para imam itu ketika mereka mengeluarkan Quran dengan gerakan yang berpisah-pisah. Contohnya ada Quran di sini. Pertama anak ambil Quran, cok begini, 1, anak diam kan? Ada keluarkan Quran itu. Jadi gerakan ini gerakan baru sekarang, untuk 1 nama, begitu. Nah, pas dia juga apa namanya kembali ke halaman, ataupun pas dia ngebenerin imamah, tapi walaupun padahal perkara ini tidak layak di sholatnya, enggak. Ngebenerin imamah lagi sholat mau gimana cerita itu? Enggak sunnah ya, dia sholat ketika sholat apa namanya khusyuk dan tidak bergerak, bahkan sahabat merupakan sholatnya itu bagaikan kalau seandainya ada burung itu bisa nemplok di atas Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah ini adalah sifat sholat pada para sahabat. Jadi sangat-sangat diam, nggak ada ceritanya, gatel mau ngaruk gitu, ataupun benerin imam, ada lagi benerin baju, ngancingin, apalagi balas SMS, balas chat tadi tuh orang lagi sholat balas chat, nggak ada ceritanya kayak gitu. Wah kata, nah kata jelas nggak? Kalau tidak. Ada orang sholat dia sebelum sholat kadang siwakan, terus siwaknya kadang nyangkut di gigi. Itu dia pengen di masjid gimana? Oh jangan. Apa namanya itu siwakan kadang-kadang nyangkut kan. Jadi gimana kan? Itu ada 2 cara. Cara pertama biarin deh, tapi jangan pelan, pelan, biarin di mulut sementara sampai datang sholat. Ataupun bisa nanti keluarin lagi tengah-tengah sholat, bisa dengan gerakan yang nggak 3 kali berturut ya. Taruh di lidah, biarin di sini. Atau kalau enggak kantongin paling enggak. Tapi kalau dilepahin ke masjid, jelaskan haram ya Pak. Haram ada indana minal kabair, daripada dosa-dosa besar ketika kita mengapa di masjid. Ada ajib ya. Apalagi udah kita alhamdulillah enggak bisa. Sangat hati-hati kalau di masjid, bahkan tidak sulit. Kadang-kadang ini kita apa namanya? Buka Quran, ada debu di Quran tuh. Kita giniin. Kemana? Keluarnya ke masjid, di haram adanya, atau di kampus yang mereka kampus. Besok mana yang pesannya? Gitu ya. Atau di kemana? Nggak dari masjid, haram juga ya. Haram. Nah, nggak bisa kita mengotori masjid. Haram. Apalagi menajisi masjid. Nauzubillah min dzalik. Dalam mazhab Malikiyah itu bisa nauzubillah bisa kabir apa namanya? Nggak ada alasan sama sekali itu untuk memasukkan najis atau hewan ke masjid. Hal yang Malikiyah. Kalau di Madinah ada kecualian di sana. Tapi jadi agak jadi nggak bisa untuk apa namanya meludah ke masjid, nggak boleh sama sekali. Jadi pilihannya kita biar di dalam ataupun mau keluar sebentar taruh di sana. Kadang-kadang kita lihat begini, ada pertama kali bingung lihat kok kayak gitu. Pas kita baca, pas kita mau bersin contohnya, gitu. Kita biasanya tutupin ini pakai tangan, bagus. Gerinya tak mau dari masjid atau pakai tisu. Kalau orang sono pakai baju, jadi agak lebar ini ya, pakai kaos atau koko itu. Dibuka lagi, tapi di dalam, gitu. Kok ngapain kayak gitu? Ngeri kalau ada yang keluar, oh di dalam, gitu ya. Sampai gitunya itu. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Doa kita majlis wa nafa'al. Ya Rabbana atarafna bi annana wa annana asrafna ala
وإلى حضرة النبي الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.